Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Coklat Keju 21. Di video kali ini kita akan membuat bolu gulung coklat yang lembut dengan bahan-bahan yang simple. Irit telur, cuma pakai 2 telur, tanpa minyak, tanpa margarin, dan yang pasti enak banget dan juga bikinnya gampang banget. Sekarang langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur utuh ke dalam wadah, 4 sendok makan gula pasir atau setara dengan 60-65 gram, 1/2 sendok teh emulsifier, saya pakai TBM. Selanjutnya kita mixer hingga gula larut dan adonan berubah warna menjadi putih pucat. Setelah adonan sudah berubah warna menjadi putih pucat dan gula larut seperti ini, kita matikan mixer terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan 1/2 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 saset santan instan ukuran 65 ml. Mixer kembali dengan kecepatan rendah hingga semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan mixer. Lalu masukkan bahan-bahan kering yaitu 4 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 40 gram, 2 sendok makan coklat bubuk. Selanjutnya kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya kita mixer dengan menggunakan kecepatan rendah hingga semua bahan tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, matikan mixer. Lanjut aduk adonan dan rapikan adonan dengan spatula. Pastikan semua bahan tercampur dengan baik. Setelah semua bahan tercampur dengan baik, selanjutnya kita siapkan loyang. Dasar loyang sudah saya oles dengan minyak, lalu saya lapisi dengan baking paper. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan dan hentak-hentakan sedikit agar udara besar yang ada di dalam adonan keluar. Selanjutnya ini kita kukus. Kukusan sebelumnya sudah saya panaskan dan air kukusannya sudah mendidih. Selanjutnya ini kita kukus kurang lebih 20 menit atau sampai kue matang. Ini kita kukus menggunakan api sedang. Setelah kurang lebih 20 menit kita kukus, kue sudah matang. Matikan api kompor dan angkat kue. Selanjutnya sisir pinggiran kue. Ini kita sisir seperti ini pada semua sisi kue. Selanjutnya keluarkan kue dari loyang. Keluarkan baking papernya. Selanjutnya kita ambil baking paper yang lebih besar dan kue kita balik. Selagi kue masih panas, kita gulung. Kita gulung menggunakan baking paper seperti ini secara perlahan. Kita rapatkan dengan krep seperti ini. Kemudian kita rapatkan ujung kertas dan kita biarkan dingin dulu. Setelah kue dingin, kita buka dari gulungannya. Selanjutnya kita isi dengan buttercream. Jika isiannya selai, kita bisa beri isian sebelum digulung tadi. Tapi ini isiannya buttercream, jadi kita biarkan kuenya dingin sebelum kita beri isian. Setelah dioles dengan buttercream secara merata seperti ini, selanjutnya kita beri keju parut. Tambahkan keju parut secukupnya.
Selanjutnya kue kita gulung secara perlahan seperti ini. Rapatkan kembali dengan craps. Rapatkan ujungnya. Selanjutnya kue kita simpan ke dalam kulkas kurang lebih 10-15 menit. Setelah kue sudah dimasukkan ke dalam kulkas dan sekarang kue lebih set lagi. Sekarang kue siap dihidangkan, tapi terlebih dahulu kita potong-potong. Kita potong-potong kue. Ini bagian ujungnya agak bolong karena nggak dapat isian. Sekarang kuenya siap dinikmati. Ini coklat banget dan cantik banget hasilnya. Bisa dilihat ini sangat lembut dan yang pasti bahan-bahannya sangat ekonomis. Video kali ini saya akan membuat bolu kukus pandan hanya menggunakan 2 telur. Bolu kukus ini sangat simpel tapi rasanya sangat enak. Mau tahu resep dan caranya? Langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur, 4 sendok gula pasir, 1/2 sendok teh emulsifier, saya gunakan TBM. Mixer semua bahan menggunakan kecepatan rendah ke kecepatan tinggi hingga adonan putih kental berjejak. Setelah adonan putih kental berjejak seperti ini, kita bisa matikan mixer terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 1/2 sendok teh vanili bubuk, 1 saset susu kental manis. Kemudian mixer kembali hingga tercampur rata saja. Kemudian masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Tepung terigu sebelumnya sudah saya ayak. Dan lanjut mixer hingga tercampur rata saja menggunakan kecepatan paling rendah. Setelah tercampur rata, kita bisa matikan mixer dulu. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Selanjutnya kita mixer hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita bisa matikan mixer. Kemudian masukkan 5 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk merata menggunakan spatula hingga semua tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan minyak yang mengendap di dasar adonan. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, kita siapkan loyang. Loyang sebelumnya sudah saya lapisi dengan kertas roti. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan. Setelah adonan rata seperti ini, kita bisa hentak-hentakkan agar udara besar yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Selanjutnya kue kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan sebelumnya 10 menit dan air kukusannya sudah mendidih. Kue kita kukus kurang lebih 20 menit atau sampai kue matang menggunakan api sedang. Setelah kurang lebih 20 menit kue kita kukus. Sekarang kue sudah matang. Angkat kue. Sisir semua pinggiran kue. Kemudian keluarkan kue dari loyang. Keluarkan kertas rotinya. Ambil kertas roti yang lebih besar seperti ini, kemudian kita balik, iris seperti ini ujung dari kue.
Ini supaya ujung kue lebih rapi saat digulung nanti. Ujung kue kita iris serong seperti ini. Kemudian di sisi lain kue kita iris seperti ini. Ini kita iris 3 kali. Selanjutnya kue kita gulung. Rapatkan kue dengan cara ditekan-tekan ujungnya seperti ini. Kemudian kita simpang kue dan biarkan benar-benar dingin. Dan sekarang kue sudah benar-benar dingin. Kita buka dari gulungannya. Dan sepertinya cara saya mengiris tadi terlalu dalam sehingga kuenya patah saat digulung. Jadi teman-teman bisa pastikan mengirisnya dengan hati-hati agar tidak patah seperti ini. Tapi ini masih bisa kita gulung, hanya saja kurang rapi dan kurang cantik. Tapi tidak mempengaruhi rasanya ya. Kita rapatkan saja seperti ini. Selanjutnya kita beri isian buttercream. Jika isiannya selai bisa diberi isian sebelum digulung tadi. Tapi karena ini isiannya buttercream, jadi kita biarkan kue dingin terlebih dahulu sebelum kita beri isian. Dan ini kita oles buttercream secara merata. Setelah diberi isian buttercream secara merata, selanjutnya kita beri keju parut. Taburi keju parut secukupnya di atas buttercream seperti ini. Kemudian tambahkan juga meses secukupnya. Dan untuk isian kita sesuaikan dengan selera saja. Selanjutnya bolu kita gulung. Rapatkan ujung kue. Kemudian kue kita biarkan dingin di dalam kulkas kurang lebih 10 menit atau sampai kue set. Setelah kurang lebih 10 menit kita diamkan kue dalam kulkas. Sekarang kita keluarkan kue dan ini kuenya sudah siap diiris lalu disajikan. Iris-iris bolu, ketebalan bisa disesuaikan dengan selera. Dan sekarang kuenya siap dinikmati. Ini walaupun tadi patah tapi tetap cantik kok. Ini juga bolunya lembut. Dipadukan dengan buttercreamnya juga sangat enak. Teman-teman bisa mencoba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video coklat keju berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.